Saya Ayu Praditya Sudana, Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi FLS dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut. Baiklah anak-anak, kita akan membahas materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Silahkan disimak. Lihatlah pada gambar di samping kiri Anda, yaitu gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran sebuah keagungan dan kejayaan Indonesia. Paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang besar. Penjelasan tanggal 17 Agustus 1945 diantaranya, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu yang merupakan tanggal. Pada ekor terdapat 8 helai bulu yang merupakan bulan. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu yang merupakan tahun. Bulu di leher terdapat 45 helai yang merupakan tahun. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: yang pertama, cinta tanah air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila. Ideologi kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa.
Pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini, yaitu perhelatan SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya, walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang berlaga demi mengharumkan nama bangsa. Dan yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia, dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme, contoh Jerman pada masa Hitler. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme adalah: yang pertama, sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua, Calvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga, ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Dan bagian D, provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri.
Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan; yang keempat, berjiwa pembaharu; dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan; yang keempat, berjiwa pembaharu; dan yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga: menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah: melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Sekian dan terima kasih.